Ada pertanyaan nih Bib di WhatsApp. Sebenarnya Idul Fitri itu apa sih Bib? Fitrah itu ada Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Mm-mm. Ada juga yang mengartikan cuman jauh banget dari arti Idul Fitri. Itu termasuk orang-orang yang kembali apa nih? Anak pernah baca satu buku dan Anak sih setuju ya dengan pendapat itu bahwa Kalimat Al-Quran ini berbeda nih. gimana? Waktu Apa tuh, Nabi Adam waktu lagi masih di surga, kalimat Al-Quran apa? Wala taqraba Hadhihi Hadhi syajarah syajarat. tadi. Dekat gak? dekat. Dekat. Hadhihi. Waktu Nabi Adam Ngasih THR. Yang ngasih THR tuh. Nabi ngelihat ada satu anak yatim, bukan cuma dikasih duit, kasih baju, kasih makan, kasih duit. Terus butuh kurban gak? Ada iya. Kurban tuh buat siapa? buat manusia. Hablum minallah ke hablum minan. Nas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat subscriber Will Talk Podcast di hari Lebaran ini? Semoga semua biar pada sehat, kita panjang umur semua dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini kedatangan tamu narasumber kita, Masya Allah Habib Ahmad. ahlan. Sehat ya, Habib? Sehat Jun, baik. Alhamdulillah. Hekal, sehat ya Habib. Sehat, Nih. Sohibul Bad ini. Nih dua orang yang Masya Allah ilmunya nih. Di hari fitrah ini kita kedatangan Masya Allah. Ini kita tanya jawab aja Bibi. Tanya jawab apa yang enak Bibi? Nanti kalau temen ente ada yang nanya apa segala macam nggak apa-apa. Ya, Yang dititipin sama ente kan puyeng daripada ente pakai Ah. koyok sendirian. Iya, bener Bib. Nanya Iya. mulu ngasih duit kagak. Aduh. Oh yang kita. Koyok daripada pakai koyok sendirian nanya sama kita aja ya. Tapi nanya Habib gratis kan? gratis. Gratis. Kalau kita diskusiin di sini bareng-bareng. Tadi udah bawa serabi tuh, enak. Aman. Itu buat modal aja Bib. Jadi kita rekaman udah kenyang Jon. Benar. Tapi enggak. Ini rekaman enggak jeda kan karena pengen buang air enggak? Kali kenyangan gitu. Kaget. Habib, nih ada pertanyaan nih Bib di WhatsApp. Sebenarnya Idul Fitri itu apa sih Bib? Yang mengenang dengan Idul Fitri, maksud dari Idul Fitri itu. Terserah dah Habib mana nih, mau jawab siapa nih? Habib Ahmad dulu. Eka dulu terserah. Jangan. Ani mah bagian dengerin aja. Enggak, yang senior dulu. Dari Aiman, Pala Iman. Yang senior dulu dong. Oh, gitu. Yang lebih sepuh. Apa Jun tadi Jun? Idul Fitri. Iya Bib, Idul Fitri itu apa sih Bib Idul Fitri? Idul Fitri ya banyak sih orang ngertiin Idul Fitri macam-macam. Idul Fitri artinya kan kembali kepada fitrah. Aneh kan ngomong fitrah, ente nyebut will talk, fase banget pakai tajwid tadi. We talk. Nah, fitrah itu ada Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Ada juga yang mengartikan cuman jauh banget dari arti Idul Fitri, artinya kembali lagi makan pagi. Iya. Ada yang biasa kita tuh pagi-pagi itu nggak makan, nanti kembali lagi makan pagi. Cuman tuh kan kalau diartikan kedua terlalu banget sederhana, kurang apa ya? Kurang wibawa lah pembahasannya jadinya. Nah makanya Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali juga kan artinya arti kata kembali itu manusia kembali kepada fitrah. Kan ada di surat Al-Quran yang bilang fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sempurnakan manusia, aku tiupkan ruhnya kepada manusia itu, faqa'u lahu sajidin, para malaikat itu sujud. Artinya apa? Dalam diri manusia itu ada ruhnya Allah, ada peletikan Allah, sehingga manusia itu kembali kepada fitrah, artinya kembali kepada Allah. Nah, kita intinya gampangnya Jun, disuruh tobat lah. Suruh tobat tuh Bib. Balik lagi kepada fitrah lagi, nah, artinya kembali bersih lagi dalam keadaan ya itu mungkin. Jadi intinya memang kudu bersih ya, fitrah itu. Ya kan di arti bersih kan artinya di Ramadan kita dilatih. Kayak anak kemarin tuh jam 3 bangun, ini bukan sombong. Mungkin karena udah awalnya itu kebiasaan Ramadan, jam 3 bangun lagi. Nah, anak tadinya biasanya baca buku. Sayang deh. Sesekali nih baca apa Quran segala macam. Masih panjang juga ngemil apa segala macam. Kayak sahur Bib. Maksud aneh itu mungkin gambaran di Ramadan itu sebenarnya dilarin kepada fitrah manusia. Pola hidupnya itu dibikin kayak gitu, jadi habit, jadi kebiasaan.
Nah, Idul Fitri kembali kepada fitrah kemanusiaan, berbuat baik apa segala macam. Nah itu kan diantara berbuat baik itu ya bangun malam, jaga diri, di sholat malam dan semuanya gitu, gitu juga. Jadi Abibana hampir sama sama saya. Masih ada kesamaan setelah Ramadan. Saya bangun jam 3, Abibana juga bangun. Men bedanya Abibana ibadah, saya enggak. Saya buang air. Kalau Anda lain lagi, Aduh. bangun juga, Kamu juga, cuman Liga Champion. benar. Barcelona menang 4-0 ya. Itu ada kadang pas antum lagi nanya aja. Jadi jawabannya kelihatannya kayak orang-orang baik. Gitu. Padahal mah baik juga. Iya, Liga Champion kan jam 2 sekarang. Iya benar. Jadi sekarang subuh berjamaah, Bib. Kalian. Liga Champions selesai kita subuh Yang jamaah. aman kalau Liga Champion istighfar mulu isinya. Ya Allah. Gitu gol dikit lagi ya gitu ya. Ibadahnya itu ya. Ibadah. Zikir. Jadi nonton game sambil ibadah bisa juga tuh, Bib. Bisa. Kemarin juga kita kan bareng-bareng tuh. Ya sama teman-teman di sini. Pas babak 1 kelar, jadi kita bilang ada duduk dulu dah 2 rakaat bentaran. Kan istirahat 15 menit. Habis itu lanjut lagi nonton. Oh iya, Yanfa. Ada manfaatnya. Iya benar. Itu tadi dari Habib Haikal. Coba dari Habib Ahmad. Apa sih yang dimaksud fitrah itu? Idul Fitri udah jelas nih luar Enggak. Ya apa ya? Idul Fitri. Biasa orang kan dibilangin tuh, ini lahir dalam keadaan bayi yang baru lahir tuh lahir dalam keadaan fitrah. Artinya fitrah itu Islam. Lahir dalam keadaan Islam. Nah, ketika dikatakan Idul Fitri, kembali ke fitrah, artinya kembali ke Islam. Sebenarnya begitu. Yang tadinya minum khamar, ayo dong lo balik dong ke Islam. Jadi berhenti gitu. Tinggalin tuh khamar. Judi online, judo. Balik dong. Idul Fitri nih, kita udah balik ke fitrah nih, balik ke Islam. Kembali kepada fitrah, kembali pada Islam, maksudnya begitu. Nah, maka dari itu biasa kita kalau hari raya tuh ketemu orang yang bilang minal aidin, wal faizin, ya, mohon maaf lahir batin. Kembali. Termasuk orang-orang yang kembali. Kita termasuk orang-orang yang kembali apa nih? Anda pernah baca satu buku dan Anda sih setuju ya dengan pendapat itu bahwa kembali itu artinya bisa juga digambarkan begini. Nabi Adam itu kan diciptakan di surga, kemudian hidup di surga karena satu hal, kemudian turun di dunia. Beliau turun ke dunia. Nah, kita kembali itu juga adalah kembali menjadi ahli surga. Ayo dong, kembali pantesin lagi dong diri ente supaya menjadi ahli surga. Nah, dengan cara yang tadi Habib bilang, kita udah banyak kebiasaan bagus di bulan suci Ramadan, itu tuh sama aja kita kembali. 11 bulan mungkin rada-rada kurang gitu kan. Begitu bulan Ramadan, wah Masya Allah bertambah tuh nilai-nilai ibadah. Pura-pura soleh gitu, Bib. Soleh beneran. Soleh beneran, insya Allah soleh beneran. Jadi dalam sudut pandang agama pun bahwasanya puasa adalah momen untuk kita kalau bahasa biasa kalau bahan ceramah kita kalau Isra Mi'raj Rajab takhalli ya Sya'ban tahalli Ramadan tajalli ya tajalla fina apa namanya kebesaran Allah itu jadi ada dalam diri kita. Kan gitu kan Rajab banyak istighfar, Sya'ban sholawat. Ramadan itu bulan dimana kita merasakan kehadiran Allah. Begitu. Jadi ketika kelar bulan Ramadannya masuk ke bulan Syawal, hari pertama hari Raya Idul Fitri, artinya kita sudah dalam kondisi yang benar-benar udah kembali kepada fitrah. Fitrah. Menang ya hari raya kemenangan, udah menang, kita udah abisin tuh hawa nafsu kita udah lawan bisikan syaitan dalam diri kita. Nah, harapannya tadi kalau kata Habib Haikal itu kebaikan baik itu kita lanjutin. Jangan stop di Ramadan aja. Betul. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Allah yang sama yang kita sembah di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya. Sampai kita meninggal. Sampai ada yaumil qiyamah. Betul. Menarik. Tadi Habib Ahmad bilang kita ini sebenarnya dulu ahli surga. Kemudian kan kita di dunia. Di dunia pindah. Kalimat Al-Qur'an ini berbeda. Gimana? Waktu Nabi Adam
waktu lagi masih di surga, kalimat Al-Quran apa? Wala taqraba Hadhihi Hadhihi syajarah. syajarata. hadi. Dekat gak? Dekat. Dekat. Hadhihi. Waktu Nabi Adam di bumi dikasih tahu itu pohon-pohon mal'un. Tilka syajaratun mal'una. Jadi kalimat isyaratnya aja beda. Oh, antara hadhihi dengan tilka. Tilka. Kalau itu tandanya Nabi Adam udah jauh waktu itu. Udah di Kalau dunia. ini Wala taqraba hadhihi syajarah. syajarah. Keberadaan beliau saat itu dekat dengan pohon Dekat itu. dengan pohon, dekat dengan Allah. Karena dia ada di surga. Ketika sudah dilemparkan tilka syajaratun mal'una. Apa syajaratun mal'una? Iya. Itu artinya apa tuh, Bib? Itu pohon-pohon yang dilaknat. Pakainya itu. Makanya Pakai itu. Kalau yang kedua, kalau yang Hadhihi. pertama waktu Hadhihi. di surga Pakai ini. kan dekat pohonnya. Wala taqraba hadhihi syajarah. jangan deketin pohon ini nih. Ah. Kan dekat berarti. Iya ya? dekat. Itu makanya tuh kata-kata fitrah tadi kembali kepada manusia dalam keadaan Islam di surga itu dia. Ternyata di Al-Quran memang udah milih katanya itu memang udah teliti banget ya. Kita kalau dekat sama ahli Al-Quran enak ya. Betul. Masya Allah. Aneh. Benar. Ahli tafsir. Aneh di ini juga ahli Al-Quran, ini ahli Al-Quran. Girang banget. Masih belajar kita, Bib. Aneh minjem buku iya. Buku tajwid. Buku Iqra. Oh, jadi itu mengenal untuk fitrah ternyata. Mengenai Idul Fitri itu begitu sih. Konsepnya seperti itu. Iya itu. Tapi kalau orang sekarang, Bib, fitrah itu bukan iman, Bib, duit. Jadi duit juga bersih. Karena sedekah, Oh, zakat. karena lebaran ngasih duit THR. Oh. Itu termasuk bisa nambah kebaikan gak tuh, Bib? Iya bisa. Nambah ketakwaan gitu bisa. Pasti banget. Kan fitrahnya kalau dari dalam konsep gimana buat ibadah gitu Iya, kan. iya benar. Itu juga. Nah, itu kalau ngasih THR masuk fitrah Iya, kan itu. sama termasuk bi amwalikum wa anfusikum. Jahidu bi amwalikum. Oh, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Pertama kali disebut apa? Bi amwalikum. Assalamualaikum. Jadi ngasih THR termasuk nambah. Dan menambah Ya, keimanan. tapi itu bukan jadi satu keharusan. Ah, Jadi umpama gini, orang biasanya kalau udah dibiasain, umpama Alif Ahmad, ada ketemu Alif Ahmad. Terus? Bib, ane kasih sekian nih. Hmm. Terus lama-lama rutin, nah itu rutin itu bisa menjadi kayak dianggap langganan. Walaupun agama juga sekualitas itu, maksudnya contoh doang. Besok lusa kalau nggak dapat. Besok ini kayak jadi nungguin. Jadi ngarepin. Nah, bukan cuma ngarepin, jadi satu kewajiban. Kalau umpama Ahmad nggak berani pun paling nggak ngomong sama Obi. Biasanya baik kok Ngasih duit ini. Tapi Jun, kagak. kemarin nih. Baru kemarin. Kami kasih THR sama Heka. Oh enggak itu. Aneh nggak dikasih. Ani goblok ini. Ani goblok ini. Kemarin nih. Minder. Ini. Oh, minder. Oh, si Ali juga depan. Aneh liatin aja. Wah, aku mau dipanggil Oh, nih. gitu. Gitu. Eh, Sampai sekarang belum nih. Masalahnya nih dapat amplop dua-duaan sama dia kan nggak enak. Itu kalau orang Betawi nggak iri, Bib. Dehem doang. Ya bil isyarah. Udah cukup dengan isyarat. Cukup dengan isyarat. Tapi memang berbagi itu kan bagian dari kebiasaan kita di bulan Ramadan juga. Iya. Kita berbagi. Dan Nabi juga kan di hari raya Idul Fitri juga Nabi berbagi. Yang tadi antum bilang ngasih THR. Yang ngasih THR tuh. Nabi ngeliat ada satu anak yatim, bukan cuma dikasih duit, kasih baju, kasih makan, kasih duit, terus dipeluk sama Nabi. Saking Nabi sayangnya tuh, Bib. Kan ada yang nggak salah apa tuh, nggak boleh ada air mata di hari raya. Allah. Nggak boleh ada air mata. Terus senang terus tuh. Nggak boleh. Semua kudu senang. Dan semuanya. Kadang-kadang yang senang cuma sebagian yang ini. Wah ini segini kesian tuh. Kenapa? Nggak punya baju baru. Nah kita yang ngeliat yang begitu nggak boleh diam. Harus dibeliin. Bahkan Harus di ayat Ramadan aja apa tadi antum Salah. hafal jangan. Nggak. Di ayat Ramadan aja antum jangan salah ketika yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul Iddata. iddata. Hendaklah kamu sempurnakan bilangan Bilangan. puasa kamu. Walitukabbirullah. Hendaklah kamu membesarkan Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum Tashkurun. tashkurun. Arti tashkurun kan artinya Syukur. kita syukur artinya Salah satu bentuk syukur syukur berbagi. berbagi. Nah makanya kita sering suka bicara tuh memang Jun Islam tuh berjalan dari hablum minallah ke hablum minannas. Nas.
Selalu. Makanya walitukabirullah wala'alakum tashkurun. Jadi kalau orang ibadah doang pada Allah itu salah tuh Bib ya. Salah. Kenapa? Orang bagus ya. Kalau ibadah doang kepada Allah sama manusia gedek aja gitu. Antum puasa apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumu li diantara wa ana azibi. Tapi diakhiri puasa dengan bayar Zakat. zakat. Sempurna gak kalau mau puasa nggak pakai zakat? Iya benar nggak sempurna. Dari hablum minan. Belum Nah, antum haji selesai, tawaf lengkap segala macam. Ada gak di akhir potong kurban gak? Ada. Iya. Kurban tuh buat siapa? Buat manusia. Hablum minallah ke hablum Belum minan. nas. Nah, Al-Quran diawali dengan kul apa alhamdulillahirabbil alamin. Hablum minallah. Ditutup dengan Birobin nas. Halat surut ini anas. Masya Allah. Iya kan? Jadi emang Artinya Harus ini ya. Ini berjalan. dua ini nggak bisa dipisah tuh Bib ya. Bisa. Wah, bisa di satu paket. Bahkan kadang-kadang orang tidak bisa merayakan Idul Fitri walaupun dia sudah menyelesaikan hak-hak Allah, tapi hak-hak adami kepada manusianya masih Masih punya utang. punya utang. Oh gitu. iya. Nah, itu belum fitrah benar. Belum. Jadi emang fitrah itu Ciri-ciri- harus dua ya. Ciri-ciri orang bertakwa lihat deh kata wasari'u ila Maghfiratim min rabbikum wa Jannatin. jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat. lil muttaqin. Ciri-cirinya apa? Alladzina yunfikuna Fis sarra'i sarra. wad dharra. Oh iya benar. Wal qazimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Allah Masya Allah. Surga loh. Sini. Ukurannya itu sama hablum minan nas. Bukan yang pertama kali bertakwa tuh disebutin ciri-cirinya kayak begitu. Iya. Masya Allah nih. Jadi gitu pemirsa. Jadi kita masuk Idul Fitri itu fitrah minimal dua ya Bib. Hablum minallah dan hablum nas itu diperbaiki. Jadi jangan sholat tapi gedek sama orang. Wah, boleh, Bib, ya? iya benar. Sholat nyilep duit. Sholat mulu tapi pertama diganti pertalit. Tuh nggak boleh juga. Bib. Iya benar. Triliun itu Fase baca Quran, jadi imam, habis gitu fase juga gibah orang. Hebat tuh. Jadi nggak boleh Bib ya. Nggak boleh. Jadi begitu pemirsa. Ini pertanyaan yang kedua Bib. Iya betul. Kita udah kelar lah mengenai Idul Karena Fitri. Ahmad. Jadi Bib, Bib Ahmad dulu tadi Iya, Haikal. tadi kan aneh. Sekarang Ahmad dulu. Coba. Itu Bib, kalau lebaran tuh suka ada acara halal bihalal tuh. Halal bihalal itu apa sih? Emang dalam Islam itu ada syariat yang mengajarkan halal bihalal Bib ya? halal bihalal. Ya sebenarnya kita lihat isinya aja. Isinya halal bihalal itu kan apa? Salam-salaman. Silaturahmi, Hmm. maaf-maafan, ya, salam-salaman. Tapi salaman jangan yang bukan mahram nih. Terus lagi mumpung Bib ya, oh, cakep nih, salaman. Tapi kira yang gak cakep, bukan muhrim ya. Haram biharam. Bukan halal bihalal. Nah, jadi halal bihalal kita lihat isinya apa. Isinya bagus, isinya baik. Kalau nggak salah, sejarah penyebutan halal bihalal itu waktu itu ceritanya Indonesia setelah kita terbebas dari para penjajah, udah nggak punya musuh, akhirnya karena mungkin semangat masih pada tinggi, akhirnya malah jadi saling bermusuhan satu sama lain di sama pejabat gitu. Itu Soekarno jadi pusing. Gimana sih kok jadi pada ribut sendiri? Udah agak Belanda juga ya? Udah ada Belandanya. Ini pada yang akur ngapa gitu. Nah, sehingga Soekarno ketemu sama beberapa ulama waktu itu. Gimana ya? Betul momennya Ramadan. Ada salah satu ulama bilang, Mr. Presiden, gimana kalau ada yang ngasih usulan bikin silaturahmi umum banget ini. Oh bikin ini aja acara namanya halal bihalal. Soekarno kan agak Asing antik sebenarnya. tuh orang itu. Apa tuh halal bihalal? Ya kan ribut kan apa Pak Presiden, ribut kan haram ya. Ya haram. Berantem haram. Nah kita halalin itu yang haram. Dengan halal Jadikan bihalal itu. yang haram itu kita jadikan halal. Dengan cara kita saling maafkan. Ayo sama-sama kita perbedaan-perbedaan yang ada jangan sampai bikin jadi ribut. Ayo kita bekerja untuk rakyat, gitu kan? Itu yang kemudian menjadi sejarah penyebutan halal bihalal. Intinya mah silaturahmi, Salam-salaman. Salaman. Ngobrol ya Bib. ngobrol, minta maaf, Tanya ya. kawinnya kapan, nikahnya kapan enggak Bib?
Itu nggak ada ya? Nggak masuk kategori halal bihalal tuh ya? Benar. Tuh dengerin tuh, yang halal bihalal kapan nikahnya itu nggak masuk tuh, ya Bib? Ente kena omongan gitu. Banyak banget Bib. Ini namanya curcol, Jujur, curhat colongan. si Jun. Iya, iya. Lanjut. Iya gitu sih. Dan itu kan bagian yang tadi Habib Hekal bilang tentang betapa pentingnya hablum minan nas. Belum nanas. Halal bihalal, udah Ramadan banyak ibadah, udah tarawihnya, udah khataman Quran, puasa dan lain sebagainya. Tentu ada juga hablum minan nasnya dengan berbagi dan sebagainya, dan ditutup dengan zakat fitrah, dan kemudian di hari raya kita perkuat lagi hablum minan nas. Salam-salaman. Itu yang kemudian kan kita pernah dengar waktu Nabi pertama kali datang ke Madinah. Orang ngira nih, oh Nabi bakal ngomong apa tuh ya? Ini Nabi bakal Abdullah bin Salam. Jangan-jangan Nabi suruh merangin kita nih orang-orang Yahudi. Ternyata omongan Nabi yang pertama, ayuhan nas, pertama sampai di Madinah nih, orang udah kumpul. Afsyus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu billahi wa nasuniyam. Yang pertama, tebarkan kedamaian kepada sesama manusia. Di antaranya kan menebarkan kedamaian bukan cuma, atau menebarkan salam itu bukan cuma ucapan assalamualaikum, bukan. Tapi itu, Silaturahmi. iya, silaturahmi benar-benar diaplikasikan. Kayak Imam Syafi'i waktu masuk ke Harun ar-Rasyid, ada orang fitnah Imam Syafi'i. Terus? Ini dia sekarang mau bermusuhan dengan pemerintah. Panggil sama Harun ar-Rasyid. Imam Syafi'i begitu masuk, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Harun ar-Rasyid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Syafi'i. Udah, terus apa yang saya dengar dari orang-orang saya, katanya kamu nih melawan pemerintah, mau ini. Udah, ayo penggal palanya, gitu. Iya. Imam Syafi'i bilang, wahai khalifah, berapa menit lalu kamu bilang sama saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai Syafi'i. Kepadamu salam kedamaian, rahmat Allah, keberkahan dari Allah. Mana rahmat Allah yang ente bilang mau dikasih sama anak? Ente mau hukum anak dengan fitnahan orang tanpa memberikan kesempatan anak untuk berbicara. Itu rahmat Allah tuh. Itu kedamaian yang ente bilang barusan. Enggak begitu. Dengerin dulu apa yang anak sampaikan. Kata Harun, silakan. Baru Imam Syafi'i sampai begini. Ada jadi damai tuh. Akhirnya nggak jadi dihukum. Nah jadi yang Nabi bilang begitu, afsyus salam, tebarkan salam kedamaian. Wa at'imut ta'am, kasih makan orang. Wasilul arham, sambung tuh silaturahmi, halal bihalal. Halal bihalal. Terus kemudian Nabi ingatkan juga tentang hubungan kepada Allah. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang pada terlelap dalam tidurnya. Jadi halal bihalal itu memang udah ada dari zaman Nabi juga. Bukan bid'ah berarti Bibi. Bid'ah aja lu Jun. Banyak kok bid'ah sekarang. Iya. Kalau bid'ah ya Allah. Serem. Itu dari Ahmad coba. Sekarang dari mereka bagaimana penjabaran tentang halal bihalal. Hampir sama mungkin. Jadi ada cuma melengkapi aja. Jadi kayak Jun tadi bilang itu kan bid'ah. Sebenarnya enggak. Artinya kan cuma penamaan aja. Namanya doang. Kalau dulu namanya mushaf. Sekarang ada Quran, ini ada Quran. Enggak, artinya caranya sama dengan ini sama. Halal bihalal tuh tadi betul kata Abu Ahmad. Itu yang mencetuskan dulu ya ulama-ulama kita tuh memang cerdas dulu nyari kata-kata di bahasa Indonesia tapi mirip-mirip bahasa Arab. Halal, halal. Orang Arab sendiri dia kalau ngomong depan sama orang Arab sendiri, nggak ngerti dia halal bihalal. Dia nggak paham tuh Bib. Iya, dia yang mencetuskan gitu kayak jiwa hasbullah. Waktu itu dicerita begini-gini segala macam. Udah ada teori-teori yang tertentu. Nah di situ, jadi mungkin dulu sejarah waktu lagi Nabi bukan menaklukkan sebenarnya. Nabi datang memberikan kedamaian di kota Mekah. Itu kan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu teriak berkali-kali. Al-yawm yawmul malhamah, al-yawm yawmul malhamah. Dari belakang Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Justru sekarang adalah hari kasih sayang. Kalau tadi malhamah, hari pembalasan. Iya, anak kata dari laham. Artinya udah pembunuhan dan segala macam. Akhirnya
Nabi Muhammad bilang dihadapin sama orang-orang satu-satu yang pernah bunuh Nabi, yang pernah mau ini segala macam. Dia bilang, anak akan berbicara seperti Nabi Yusuf pernah mengatakan, la tathriba alaikum al-yawm, nggak ada masalah hari ini, bebas. Idhabu fa antum tulaqa. Nah itu dia. Artinya bahwa Nabi sudah mempraktekkan halal bihalal. Rahman, caranya itu udah benar. Hanya saja penamaan itu baru sekarang ada namanya. Kalau yang jenis itu namanya halal bihalal. Jadi wa'fu wasfahu, ampuni dan ya wal afina 'anil nas. Jadi maafkan orang-orang itu. Jadi Nabi itu artinya bukan menaklukkan kota Mekah, justru Nabi memberikan kedamaian di kota Mekah pada saat itu. Memang pas lagi hari kemenangan tuh. Nanti pagi Syawal ya? Pagi bulan Syawal. Enggak, itu udah masuk Id, Bib. Udah masuk Id. Iya. Cuman ke-6 dia, ke-6 Hijriah. Iya, Syawal. Masuk ke 6 Hijriah. Tahunnya maksudnya. Iya. Jadi udah masuk bulan Syawal dan masuk ke kota Mekah. Ingat gak di filmnya itu apa dikatakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu kan masuk. Makanya dalam bahasa Arab bilang Fathu Mekah, bukan menaklukkan kota Mekah. Menaklukkan itu hanya dilakukan oleh penjajah. Jadi kalau membuka, enggak. Dia membuka pemikiran, membuka hati, membuka sekat-sekat kemanusiaan yang tadi terbelenggu itu dibuka semua. Nah itu juga disebut dengan halal bihalal. Nabi memaafkan dan ini enggak masalah. Kan ingat gak yang di orang-orang kafir apa bilang? Akhun karim, wabni akhin karim. Hampir ketakutan gitu, tapi Nabi melakukan memaafkan. Sa'aqulu lakum kama qala akhi Yusuf li ikhwati la tathriba alaikum al-yawm. Aku akan bilang sebagaimana dikatakan Yusuf kepada abang-abangnya yang udah menyakiti beliau tuh ya. Iya. Jadi sebenarnya hal bihal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang mirip bahasa Arab. Kayak sebah juga bahasa Indonesia ya. Syebah. Iya. Orang Arab juga paham. Salim. Salim paham deh. Enggak. Ya, itu Pak. Kopil ya deh. Gahwe paham gak gahwe? Gahwe paham. Agak ada gahwe ini. Iya, gak ada gahwe. Jadi itu pemirsa, sahabat subscriber We Talk. Jadi tentang halal bihalal tuh begitu. Tapi Bib, ini ada pertanyaan nyeleneh nih. Apa tuh? Kalau salaman nih, Bib, maafin gue ya minal aidin wal faizin. Tapi hatinya gedek. Ada mau gue nih cuma pura-pura doang ini. Itu maksudnya halal bihalal apa halal biharam, Bib? Ya maksudnya yang ngomong yang hatinya gedek siapa tuh? Yang mana? Yang ngucapin salamnya nih, misalnya ada gedek nih sama Bibana misalnya nih. Terus salaman halal bihalal, Bib maafin ya. Dalam hati gedek banget nih. Ini mau gue pura-pura aja nih, padahal mau gedek juga dalam hati gitu. Itu maksudnya halal bihalal, Bib. Jadi ente gedek kemana? Enggak deh. Kan kita ya. Gedek mah dikit doang. Ya Allah. Jadi apa ya? Sebenarnya kan kita tadi afina 'anil nas, maafin selama orang. Di antara orang yang bisa dapat maaf dari Allah adalah orang yang memaafkan orang lain. Betul. Jadi udah kita maafin. Jadi mulut hati harus benar-benar bersatu ya, sesuai satu frekuensi. Jangan di mulut beda, di hati juga beda. Silaturahmi itu harus ada dua, silaturahmi jasad dan silaturahmi ruhani. Jadi secara hati juga dia udah melakukan silaturahmi. Harus minta, harus maafin juga ya. Bukan di datarannya aja minta maaf, tapi dari ini juga itu apa minta maaf. Itu kayaknya yang nanya kayaknya curhat banget itu. Iya Bib, dia ini kayak orang Betawi kayaknya nih Bib. Aku tahu. Orang Betawi begitu Bib. Lebaran ada lebaran, hati tetap gede. Betawi lah. Tapi nggak cuma Betawi, cuma rata-rata orang Betawi. Jadi ini pertanyaan terakhir Bib. Sebelum kita tutup ada pertanyaan terakhir dari sahabat. Ini terakhir nih Bib. Allah itu kan punya sifat Rahman dan Rahim. Kenapa sih Allah harus menciptakan surga dan neraka? Ada aturan dalam kehidupan, ada aturan dalam untuk kita bergaul. Kalau emang Allah Maha Rahman, Maha baik, udah lepas aja hambanya. Mau ngelakuin apa kek, yang penting masuk surga gitu kan. Ini ada pertanyaan gitu, kenapa Allah harus menciptakan surga dan neraka? Kurang kerjaan yang nanya. Kayaknya nih orang
suka interogasi orang lagi Tuhan jadi interogasi juga. Ayo Ahmad. Dari mana terserah dah. Tadi yang akhir pertama, Ahmad kedua. Nah, sekarang nomor terakhir nih. Sweet. Jadi gini mungkin ya, Ar-Rahman Ar-Rahim di situ dimaksudkan tuh bukan berarti kita dikasih kesenangan bebas, bukan. Itu dikasih kesenangan, kebebasan itu kan sebenarnya bukan kesenangan, tapi kenikmatan. Jadi artinya ada syahwat, unsur syahwat di situ. Nah, dia mau senang tapi ketika syahwat diumbar. Nah, ini kan yang repot, bagi dia senang tapi bagi manusia gimana? Belum tentu Kan juga. dirugikan. Nah, orang kayak begini deh. Kamu nggak usah ngatur saya. Saya mau bebas. Saya mau ke diskotik. Pokoknya saya mau umpama ya. Mau minum minuman, mau ini. Pokoknya saya bebas. Saya nggak mau diatur. Sebenarnya dia lagi keluar dari aturan Allah menuju diatur lagi sama maksiat, oleh hawa nafsu. Buktinya gini, jangan ke diskotik, nggak mau, gue mesti ke diskotik. Kata-kata mesti dia lagi diatur sama hawa nafsu. Gue pokoknya mabok, tandanya dia lagi diatur, kalau nggak mabok nggak bakal bisa. Alangkah rendahnya dia diatur dengan satu hawa nafsu dibanding kita diatur dengan alam semesta yang punya peraturan luar biasa, kemaslahatan buat manusia, buat orang banyak, buat ketentraman batin. Hanya saja kita belum terbiasa aja. Makanya ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang ingin mengingat Allah dia akan tenang hatinya. Orang yang tadi itu sebenarnya bukan lagi seakan-akan lagi disekat, dia tidak lagi bebas. Sebenarnya dia keluar dari yang dianggap itu peraturan Allah, sebenarnya yang dianggap peraturan Allah, keluar dia menuju peraturan yang dituntun oleh hawa nafsu. Allah ini memberikan aturan kepada kita, ini kan buat kemaslahatan semua. Bahwa anak nggak boleh terlalu bebas, karena nanti bisa merugikan Jun, bisa merugikan Habib Ahmad, bisa merugikan yang lain. Itu maslahat buat yang lain sebenarnya. Nah, kalau nggak ada peraturan-peraturan kayak gitu, orang bisa sakit hati. Orang bisa bunuh-bunuhan dirugikan. juga. Bisa bunuh-bunuhan. Betul. Anak gadis dia dipacarin seenaknya. Kita mau apa juga. Nah, dia lupa kalau bahwa anak perempuan ini punya bapak, punya yang lain. Artinya merugikan yang lain. Nah, itu tandanya bukan kebebasan. Justru Allah memberikan ketenangan. Justru ketika dia meninggal, diberikanlah kebahagiaan yang luar biasa. Liyahlaka man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Orang ini hancur dengan pilihan dia, dengan bukti yang nyata. Dia hidup dengan pilihan dia, dengan pilihan yang nyata. Begitu artinya itu tetap Allah itu memberikan peraturan untuk kemaslahatan Bersama. kita semua bersama agar manusia itu menjadi tenang. Makanya agama kan semua orang mendefinisikan Agama baik. Ya, agama itu kan kacau ya. Kacau balau artinya mengantisipasi, menenangkan dari semua kacau balau itu. Gitu. Tapi memang adanya agama hidup jadi benar, Bib, jadi terarah. Teratur. Coba kalau jahiliyah, waduh, bini tuker-tukeran, Bib. Itu dia. Bini umur 25, ketukar sama bini 50. Nah, nonton kita. Itu kalau dari mereka, coba dari Bib Ahmad, gimana definisinya? Dalam surat Al-Mulk awal itu kan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah kekuasaan, kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menciptakan hidup dan mati sebagai bentuk ujian. Mau tahu siapa nih yang paling bagus amalnya, gitu ya. Kalau seandainya ada orang bilang udah dah hidup di dunia senang, di akhirat senang, yang senang siapa? Betul. Yang senang yang korupsi 1.000 triliun. Betul. Rakyat kagak senang, Iya. sengsara. Agak keduman. Yang senang itu Zionis Israel yang ngebunuhin Palestina. Ini sengsara Palestina. Terus si koruptor sama si Zionis mau hidup enak juga di akhirat. Nggak bisa dong, enak aja. Iya, benar-benar juga. Itu yukhalif al-adl al-ilahi. Itu berlawanan dengan keadilan Allah. Betul. Ya, Dan maaf gimana potong, keadilan Allah berlawanan terhadap manusia pasti berlawanan, tapi apalagi. benar. Jadi justru hidup ini ujian. Ujian. Siapa yang lulus ujian,
fadal, dapat Masuk, lolos. naik kelas, dapat gelar di wisuda sebagai ahli surga, Betul. dilantik sebagai ahli surga. Adapun mereka yang kagak lolos dan nggak berhasil, yang kalau bahasa Hegel tadi ikut aturan hawa nafsunya, ya udah, lu nanti dapetin dah balasannya di akhirat. Gitu. Betul. Itu justru keadilan Allah ketika orang yang lulus ujian berhasil melawan hawa nafsu, berhasil menolak bisikan syaitan dan iblis, dapat ganjarannya. Nikmatan surga itu juga. Yang tadi yang koruptor 1.000 triliun Habis dikecat malaikat. lihat ntar di akhirat. Lu lihat ntar di akhirat ya. Lu mau istighfar 1.000.000 kali, tapi hak rakyat, hak manusia, hablum minannasnya nggak di apa, dia tidak ganti rugi, dia tidak, maka nggak akan ada tiada kata maaf. Serem banget itu, Pak. Makanya kan Nabi pernah ngomong, man qala subhanallah terus wa bihamdi, wa man qala alhamdulillah, sampai wa man qala la ilaha illallah, warasallahu lahu ala syajaratan fil jannah. Wa qala al-Arabi, orang Arab itu bilang, Artinya lu yang tadi. oh iya benar, pokoknya mengucapkan Saya ngaku la salah. ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah akan tanamkan pohon di surga. Orang Arab yang ditanya, ya Rasulullah, kalau gitu kita punya pohon banyak nih di surga, ada ucapin dulu. Nabi senyum kemudian sambil mengatakan, iyyakum antursilu niranan. Iya, tapi jangan sampai, hati-hati, jangan sampai kau mengirim api ke Pohon-pohon pohon itu. Karena apa? Karena nanti dia akan meluluhlantakkan seluruh amal-amal ibadah itu yang tadi Ahmad. Makanya Nabi kemudian mengutip ayat, dia bilang, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Taatilah wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul. Jangan kau batalkan seluruh amal-amal kamu. Maka wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, sama tuh. Jangan kau batalkan sedekahnya kamu dengan mengungkit-ungkit yang pernah diberikan kepada, atau sambil menyakiti orang yang tadi dikasih sedekahnya kepada dia. Terus sama gua tuh, gua tadi harus gumpanin gitu. bahasa Nggak boleh gitu ya. atau yang ngasih harus ini foto disebar kemana-mana, Cium tangan. kasih lagu apa yayasan, Iya. kasihan banget tuh orang. Jadi sekaligus menghinakan orang yang dikasihin sedekah. Itu sama aja bohong. Yang benar adalah memberikan tanpa mengungkit-ungkit, tanpa merendahkan siapa yang kita kasih, gitu sih John. Jadi begitu pemirsa, intinya Allah itu Rahman dan Rahimnya biar kita hidup beraturan, jangan semau-maunya. Intinya Allah melarang itu karena ada suatu kebaikan. Nggak mungkin perkara mabok ada kebaikan, nggak mungkin tuh Bib ya. Itu mudorot, makanya bahaya. Suruh tinggalin sama Allah, tinggalin, jangan ikutin. Minum lagi nenggak, topi miring. Terima kasih ya Bibana, pertanyaan udah dijawab dengan Masya Allah nih. Hebatnya narasumber kita hari ini, ilmunya luar biasa ini. Pengennya jadi tiap hari nih podcast kalau begini jadinya. Semoga bermanfaat buat para pemirsa. Terima kasih Bibana atas waktunya, atas penyampaiannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.